warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di malam hari ini tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat Allah adalah salah satu rukun dari rukun iman. Rukun iman yang kedua, di mana seseorang yang mengaku beriman tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah manakala tidak mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah disampaikan di antara malaikat itu ada yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul yang disebut dengan malaikat Jibril. Maka dengan wahyu tersebut akan hiduplah hati-hati hambanya sehingga mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal siapa yang berhak diibadahinya. Berikutnya, wa minhum man wukila biqabdil arwah. Selanjutnya di antara malaikat tersebut adalah ada malaikat yang ditugasi oleh Allah mencabut roh. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut roh-roh manusia. Wa huwa malakul maut, atau yang disebut dengan malakul maut. Malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Walahu a'wanun yusa'idunahu ala dzalik. Dan malaikat maut tersebut memiliki pembantu-pembantu yang sangat banyak. Yang memiliki pembantu-pembantu yang sangat banyak. Wa yanziluna bil kafani wal hunuti lirruhil lati takhruju minal jasadi in kana min ahlil iman. Malaikat-malaikat tersebut turun ya dengan membawa kain kafan. Kalau ada di antara hambanya yang mau dicabut rohnya, maka malaikat itu turun membawa kain kafan, wal hanut, juga membawa wewangian, pengawet, lirruhil lati takhruju minal jasad, untuk roh yang keluar dari jasad, in kana min ahlil iman, kalau orang yang akan dicabut rohnya tersebut termasuk orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman mau meninggal dunia, malakul mautnya turun dengan membawa kafan. Ya, bukan kafan yang beli dari pasar ya. Ya. Membawa kafan dan membawa wewangian untuk ruh yang keluar dari orang yang beriman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka, yakni orang-orang yang beriman. Fa innahum yanziluna bi kafanin minal jannah. Nah, malaikat ini ditugasi turun dengan membawa kafan. Kafan, tahu kafan? Kain kafan. Ya. Turun dengan kafan minal jannah, dari surga.
kafannya dari surga. Masya Allah, betapa mulianya orang-orang yang beriman ketika dicabut rohnya, ya, maka rohnya itu dibawa dengan kain kafan dari surga. Wa hanutun minal jannah, juga wewangian dari surga. Yang sehingga ketika naik, roh siapa ini, baunya sangat harum, baunya sangat wangi. Kalau rohnya orang-orang yang beriman. Wa in kanu min ahlin niron, akan tetapi jika mereka yang akan diwafatkan atau meninggal tersebut termasuk penghuni neraka yang nantinya akan memasuki neraka, nazalu bihunutin minan nar, maka malaikatul maut turun dengan membawa wewangian dari neraka. Ya bukan wangi ya, hanut. Iya, tidak wangi lagi. Kalau bahasa kitanya balsem, pengawet dari neraka. Wa kafanun minan nar, kafannya juga dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tsumma yajlisuna 'indal muhtadar. Kemudian malaikatul maut itu duduk di sisi orang yang sedang sakaratul maut, yang akan tiba ajalnya, alladzi hadara ajaluhu, yang mana ajalnya telah hadir, wa yukhrijuna ruhahu, maka malaikat mengeluarkan, wa yukhrijuna, malaikatul maut tersebut mengeluarkan ruhnya, hatta tablughal hulqum, sampai di kerongkongan. Iya kan, kalau orang sakaratul maut mau meninggal dunia, itu akan kita bisa memperhatikan dari bawah, dari kakinya ke atas terus, ya, sampai kadang orang yang hadir di sekitarnya memegang kakinya, sikile je wis anyep, beli anget, munjuk, terus naik sampai ke perut. Terkadang kita pernah melihat orang yang sakaratul maut begitu susahnya dengan kondisi tubuh yang ya, dia harus melawan sakaratul maut yang sangat berat, sehingga terkadang kita saksikan mereka sambil bernafas sangat susah mengeluarkan suara ngorok. Begitu. Pernah tidak? Ilang maning ambekane. Keluarganya bisa tidak menolong? Gak bisa. Dokter tidak bisa. Hartanya yang menumpuk bisa tidak menolongnya? Tidak. Mobil ya pada parkir ning ngarep bisa beli nolongnya. Dia sedang melawan ajal yang datang. Lama-lama sampai di tenggorokan. Dan biasanya diakhiri dengan gerakan kejet. Nah, kejet-kejet gitu. Iya. Iya. Kakinya itu langsung menarik tangannya, kemudian los. Oleh karena itu di sini dikatakan, dan itu semua akan kita lewati. Ya, semua kita akan sampai kepada hal tersebut. Oleh karena itu di antara doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Kadang orang yang sakaratul maut itu ditalkin suruh mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, juga terkadang tidak sadar. Yang diingat adalah orang-orang yang paling dia ingat dalam hidupnya. Misalnya dia ingat orang tuanya,
mbok, bapo, melu bae. Ya, biasanya orang yang paling dekat. Mama, seperti itu. Demikian jemaah sekalian. Maka orang yang dia ajalnya telah tiba, kemudian rohnya dikeluarkan hatta tablughal hulqum, yang sehingga sampai di tenggorokan, fa idza balagatil hulqum, apabila sudah sampai di kerongkongan, istallaha malakul maut. Malakul maut menariknya. Ya, menariknya. Tsumma a'tahum iyyaha fawada'uha fil hunut wal kafan. Kemudian rohnya diletakkan di atas kafan, ya, dan dia fil hanut, di wewangian tadi, dan kafan. Al malaikah takfunu wa tahnatur ruh. Malaikat memberikan kafan, membungkusnya, kemudian mau memberikan wewangian terhadap ruh. Wal bashar, sedangkan tak lebih, sedangkan manusia memberikan kafan dan memberikan wewangian pada badannya. Makanya wong matiku dipai wewangian, ya kan? Kain kafane dipai taburan-taburan kang wangi, ya, dikafani badane, tapi malaikat mengkafani ruhnya. Dan beruntung kalau dia orang yang beriman, karena malaikatul maut mengambil kafan dari surga, mengambil wewangian dari surga untuk membungkus rohnya orang yang beriman. Sedangkan ketika orang yang meninggal itu orang kafir, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia diambilkan kafannya dari neraka dan bebauan dari api neraka. Oleh karena itu, ketika roh orang yang beriman naik, disambut oleh para malaikat. Roh siapa ini? Baunya wangi, sedap, ahlan wa sahlan, silakan masuk, silakan naik. Sedangkan kalau rohnya orang yang fujar, orang yang suka berbuat dosa, para malaikat menolak. Roh siapa ini? Baunya sangat busuk, kembalikan ke bumi yang paling dasar. Nah, inilah kita semua pastikan akan mati. Apa kita akan hidup terus? Nah, kalau hidup terus, ya hidup sendirian nantinya. Yang lainnya mati. Siapa yang akan mengubur, menyolati? Ya, kita semua akan mati. Dan tentu kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita ketika diwafatkan oleh Allah, diambil ruhnya oleh malakul maut, dikafani oleh malakul maut, diberikan wewangian oleh malakul maut dari surga. Ya. Unzur ila inayatillahi bil adami. Maka lihatlah jemaah sekalian, perhatikan betapa perhatian Allah kepada manusia, yang sehingga manusia dimuliakan baik hidupnya maupun matinya. Matinya, Masya Allah, orang yang beriman dimandikan, dimuliakan, tidak sembarangan, yang bersih. Kemudian setelah itu dikafani dengan kafan yang putih, warnanya putih, diberi wewangian, kemudian disolatkan. Masya Allah, manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mati pun tidak dibakar, matinya tidak dibakar, dikubur. Kenapa? Karena manusia itu dari bumi. Apa tuh Pak lebih dalilnya? Kita dari bumi, iya, dan akan kembali ke bumi. Iya, iya. Jadi kita itu asalnya dari bumi.
Jemaah sekalian, malaikatun yakfununa ruhahu. Para malaikat atau malaikat maut mengkafani manusia, yakni ruhnya, wa basyarun, sedangkan manusia mengkafani badannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Allah, hatta idza jaa ahadukum, yang sehingga apabila telah datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian, tawaffathu rusuluna, maka rasul-rasul kami, kata Allah, yakni malakul maut, wa a'wanuhu, dan pembantu-pembantunya, rasul-rasul Allah, mewafatkannya. Apabila telah datang kematian, maka para rasul, yakni malaikat itu ditugasi oleh Allah untuk mewafatkannya, wahum la yufarritun, sedangkan mereka tidak lalai. La yufarritun fi hifdhiha, di dalam menjaganya, ya, dan mereka tidak lalai dalam tugas tersebut. Kemudian malakul maut a'tahullahu qudratan ala qadil arwah. Malakul maut itu Allah telah memberinya kekuatan untuk mencabut roh-roh hamba Allah fi masyarikil ardi, baik di timur dari bumi ini, wa magharibiha, dan di barat, bi qabdi yaqbiduha walau matu fi lahdzah wahidah, yang mana para malaikat tersebut mencabutnya sekalipun mereka mati dalam sekejap saja, dalam kejadian yang satu kali mati, ya. Maka disinilah malaikat itu mempunyai atau memiliki kemampuan, kekuatan yang luar biasa, di luar kemampuan dan kekuatan manusia yang Allah berikan kepada mereka, yang sehingga sekalipun yang mati itu di timur dan di barat dan semua yang ada, maka malaikat bisa melaksanakannya sekejap saja dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, wala tastaghribu, jangan kita menganggap aneh, li'annal malaikata, karena para malaikat itu la yuqasuna bil bashar, tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia. Malaikat itu tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia, tidak bisa disamakan dengan kemampuan manusia. Li'annallaha atahum qadratan azimatan, karena sesungguhnya Allah telah memberikan mereka kemampuan yang besar. Asyaddu minal jin, bahkan lebih kuat daripada golongan jin. Malaikat itu lebih kuat daripada kekuatan para jin. Ya. Al jinnu aqwa minal bashar. Jin itu lebih kuat dari manusia. Awas ya. Jin itu lebih kuat dari manusia. Jin bisa terbang, manusia tidak bisa terbang. Ya, bisanya numpak kapal daro, bisanya numpak pesawat terbang. Ya. Wal malaikatu aqwa minal jin, dan para malaikat itu lebih kuat daripada golongan jin. Lihatlah kisah Nabi Sulaiman ketika dia berkata, qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesarku, siapakah di antara kalian yang mendatangkan kepadaku bi arsyiha, dengan kerajaannya, maksudnya kerajaan Bilqis. Siapa yang mampu di antara kalian, wahai para pembesarku, pembesar kerajaan Nabi Sulaiman? Kita tahu Nabi Sulaiman itu punya tentara dari bangsa jin. Jin-jin itu tunduk patuh kepada Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kabar dari Hudhud tentang adanya, yakni kerajaan yang dipimpin oleh wanita,
di negeri Sabah. Maka Nabi Sulaiman berkata, ya siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku dengan membawa kerajaannya qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dengan tunduk sebagai seorang Islam. Maka qala Ifrit, jin Ifrit berkata, karena di antaranya di situ ada jin Ifrit, tidak sembarangan. Iya, jinnya ku beli tanggung-tanggung. Jin Ifrit. Qala Ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala Ifrit. Ifrit menjawab, minal jin, dari bangsa jin, ana atika bih, saya akan mendatangkan kepadamu dengan membawa kerajaan tersebut qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau wahai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Ya, an taqum dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan Ifritnya ngomong, sesungguhnya aku ini atas hal tersebut benar-benar kuat dan bisa dipercaya. Kuat dan bisa dipercaya. Amin. Jujur. Kita tahu aina makanul ars, di mana tempat kerajaan tersebut yang akan dibawa oleh jin Ifrit. Ya, di sini dijawab fil Yaman. Di Yaman. Wa Sulaimanu fis Syam. Padahal Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman tinggalnya di Syam, yang mana masiratu syahri bainahuma, kalau jarak perjalanan itu perjalanan 1 bulan. Kalau jalan kaki dari Yaman atau dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam itu 1 bulan kalau jalan kaki. Wa kana Sulaimanu adatun yaqumu min maqamih fi sa'atin muayyanah. Dan Nabi Sulaiman itu sudah kebiasaannya, dia itu berdiri dari tempatnya dia duduk itu saat-saat tertentu. Jadi kebanyakan yang namanya raja kan duduk, kan, di kursi kerajaannya. Kemudian jemaah sekalian, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada lagi yang lebih sanggup dari itu. Padahal jin hebat kan sudah, jin Ifrit. Saya akan mampu membawa kerajaan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Tapi ada qala alladzi, berkata orang yang indahu ilmun, orang yang memiliki ilmu. Tetap ya, orang yang berilmu itu lebih hebat. Ya. Minal kitab, dari kitab, ana atika bih, saya akan mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman dengan membawa kerajaan tersebut qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau yakni mengembalikan pandanganmu, maksudnya sekejap mata. Ya. Sebelum engkau membuka, ya, sekejap mata, begitu ya, begitu. Muddatu basorika, selama pandanganmu itu matarudu illa qad ja'aka, sebelum engkau berkedip aku sudah mendatangkanmu, aku sudah mendatangkan kerajaan. Jadi sekejap mata gitu, secepat itu. Ya, falamma ra'ahu, maka ulama berkata, inna hadzal ladzi 'indahu minal kitab, sesungguhnya orang yang dia memiliki ilmu dari kitab tersebut, ja'allaha bismil a'dzam, orang yang berilmu ilmu ini dengan cara dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang a'dzam, yang agung.
Maka Allah menyuruh malaikat dengan doa orang tersebut, Allah menyuruh malaikat fahamalatil malaikatul arsya, maka malaikat membawa kerajaan tersebut minal Yaman, dari Yaman ila Syam fi hadhil lahdhah, dalam sekejap mata, dalam sekejap saja. Maka kata Syekh, idzan fal malaikatu aqwa minal jin, maka malaikat itu lebih kuat daripada jin. Kalau jin sebelum Nabi Sulaiman berdiri ya dari tempat duduknya ya. Kalau orang yang berilmu sekejap mata, sebelum engkau memejamkan mata atau maka dia sudah datang, dia berdoa langsung malaikat membawanya di hadapan Sulaiman. Fala tastaghribu an yamutan nas, maka tidak aneh juga kalau manusia itu mati, meninggal dunia, baik yang ada di bumi bagian timur ataupun bumi bagian barat. Kemudian malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka dengan satu cabutan oleh malaikat yang satu, malakul maut, sebagaimana Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan, akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut. Di sini tidak disebutkan malaikat Israel ya. Yang kita kenal malaikat Israel. Tapi riwayat ini tidak sahih ya. Jadi di sini disebutkan malakul maut. Termasuk Nabi menyebutnya malakul maut. Ya, malakul maut. Alladzi wukila bikum, yang ditugaskan untuk kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi yang mencabut roh nyawa adalah malaikat maut yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qala Allah jalla malak, kita lanjutkan, apabila Allah berfirman kepada para malaikat atau kepada malaikat ini, cabutlah roh setiap orang yang mati, setiap orang yang mati. Apakah malaikat itu mampu? Kalau Allah menyuruh, hai malakul maut, cabutlah setiap manusia yang mati, yang meninggal. Apakah malakul maut itu mampu? Ya. Maka tentu malaikat tidak akan mungkin ngomong tidak mau, menolak misalnya, tidak mungkin. Karena para malaikat itu tidak pernah menolak, mendurhakai Allah terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Al-Qalam, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Padahal Al-Qalam itu adalah yakni benda mati, tapi ketika Allah perintahkan, maka qalam ini akan menuliskan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan kita tahu bahwa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awal mula yang Allah ciptakan itu al-qalam. Qalam itu pena. Kemudian Allah perintahkan, wahai qalam, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka qalam ini menulis. Nah, qalam ini adalah barang yang jumud, barang mati ibaratnya, tapi ketika diperintah oleh Allah, maka dia pun taat melaksanakannya. Al-Qalam kemudian dia menulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla apabila memerintahkan, maka tidak akan mungkin malaikat tersebut untuk menolaknya, untuk mendurhakai Allah, kecuali
yang mendurhakai Allah itu adalah jin yang membangkang. Jin yang membangkang. Atau dari golongan manusia yang membangkang. Ketika disuruh sujud tidak mau sujud. Ketika disuruh sholat tidak mau sholat. Ya, ketika disuruh ibadah tidak mau ibadah. Tapi kalau para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu memiliki sifat mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka senantiasa melaksanakannya. Ini adalah sifat dari para malaikat. Wal malakul khamis, ini yang kelima. Tadi kan malaikat pencabut nyawa. Ya, pada pertemuan yang lalu kan malaikat Jibril, malaikat Israfil, ya. Kemudian malaikat pencabut nyawa. Kemudian berikutnya adalah malaikat Malik al-Khamis, malaikat Malik al-Muwakkalu bin nar. Malaikat Malik ini ditugasi oleh Allah untuk menjaga neraka. Wa huwa khazinuha, dia adalah penjaga neraka. Wa qad dzakarahullahu fi qoulihi an ahlin nar, di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang malaikat Malik ini di dalam firman-Nya tentang penduduk neraka. Tentang penduduk neraka, orang-orang yang masuk, yang berada di neraka. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Orang-orang di neraka itu jamaah sekalian, mereka sangat tersiksa, mereka sangat sengsara, sehingga mereka meronta-ronta, mereka tidak bisa sabar, mereka ingin keluar, bahkan mereka sampai menyeru wanadau, sampai dia mengundang, ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wafatkan saja kami ini. Ya, hendaknya Rabbmu itu mewafatkan, ingin mati. Mereka putus asa daripada tersiksa di neraka. Mereka mengundang, wahai malaikat Malik, matikan saja kami ini, sampaikan kepada Rabbmu supaya Rabbmu mematikan kami. Ini keadaan orang-orang di neraka. Namun apa? Penyesalan tidak ada guna. Doanya orang-orang kafir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doanya di neraka. Mereka berharap agar Allah mewafatkan mereka, namun sudah putus asa demikian, malaikat Malik menjawab, qala innakum makithun, wahai penghuni neraka, kalian tetap sabar di sini, kalian tetap tinggal di neraka selama-lamanya. Ya, kalian tinggal di neraka, makithun. Maka makna dari liyaqdi alaina adalah yakni Rabbmu supaya mematikan kami, wa yuhlikuna, supaya membinasakan kami. Ya, kata penghuni neraka kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Ini kita lagi membahas beriman tentang beriman kepada para malaikat. Ya. Yang keenam, ada malaikat khazinul jannah, penjaga surga. Sebagaimana terdapat di beberapa asar, namanya Ridwan. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Dan ini ditugasi di surga, sebagaimana malaikat Malik ditugasi oleh Allah sebagai penjaga neraka, maka malaikat Ridwan ditugasi oleh Allah sebagai penjaga surga.
Maka apa yang kita ketahui dari malaikat-malaikat yang ada, hendaklah kita beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui. Adapun yang kita tidak tahu dari nama-nama mereka, maka kita pun tetap beriman ya, secara global, secara umum. Ya, secara umum. Kita beriman dengan pekerjaan tugas malaikat yang kita ketahui, dan kita beri sifat para malaikat dengan sifat yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat-sifat para malaikat tersebut. Kemudian bahwasanya para malaikat itu alamun ghaibi, makhluk ghaib. Malaikat itu makhluk ghaib. Lalu apakah kita bisa melihat mereka? Malaikat itu kan makhluk gaib, alamul ghaibin, alam gaib ya. Namun apakah kita bisa melihat mereka? Jawabannya na'am, kita bisa melihat mereka ya. Qad yarawna imma ala suratihim, kadang-kadang mereka bisa dilihat para malaikat itu dengan bentuk asli mereka ya, asal kejadian mereka. Atau juga malaikat itu bisa dilihat dalam bentuk apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah yang kehendaki. Misalnya di sini tadi saya ulangi, apakah malaikat itu bisa dilihat? Bukan apakah kita bisa melihat malaikat, ya. Tapi kita bisa saja melihat malaikat ketika malaikat itu datang kepada kita saat kita mau meninggal dunia. Ya, itu diantaranya. Sambil memberikan kabar kepada orang-orang yang istiqomah, datang malaikat kepadanya. Misalnya, Allah takhafu, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, kamu jangan sedih, gitu ya. Maka di sini malaikat bisa lihat, contohnya Jibril. Nabi pernah melihatnya dalam bentuknya yang asli, baik ketika di bumi ataupun di atas langit, di Sidratul Muntaha. Ketika Rasul berada di Sidratul Muntaha, beliau melihat malaikat dalam bentuk asli. Ketika di bumi juga pernah, sebagaimana Allah firmankan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Nabi Muhammad telah melihat Jibril di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratil Muntaha. Ya. Lalu apakah kalian mengetahui bagaimana Rasul melihatnya? Maka Rasul melihat malaikat Jibril, ya, yang beliau lihat. Jibril itu memiliki situmi'ah, ro'ahu walahu situmi'ah junah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, qad saddal ufuq, sampai-sampai menutupi langit. Ya, saking tinggi besarnya malaikat Jibril, sampai menutupi ufuk. Ya, memenuhi ufuk semuanya, dan tidak diketahui ukuran dari sayap-sayap malaikat Jibril tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila sesuatu itu tinggi sehingga menutupi ufuk langit, maka itu artinya bahwasanya itu sangat luas, sangat besar dan luas sekali. Ini adalah contoh malaikat Jibril yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Hadzal ladzi ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini yang pernah Nabi lihat Jibril ala suratihi, di dalam bentuknya yang asli, marratain, 2 kali, ahyanan, kadang-kadang, ya'tihi, Jibril datang kepada beliau bisuratin insan, dengan bentuk manusia, bisurati insan, kama fi hadis Umar, sebagaimana dalam sebuah hadis Umar di dalam kisah yakni Jibril. Nah, sebagaimana ketika mengkisahkan hadis Jibril ya,
faqad ja'ahu bi surati rajulin syadidus sawadi sya'r, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan bentuk seorang laki-laki yang mana rambutnya sangat pekat hitamnya, syadidu bayadi thiyab, kemudian bajunya sangat putih, la yura alai atharus safar, tidak kelihatan atau tidak terlihat malaikat laki-laki tersebut ada bekas-bekas perjalanan jauh, ya, karena rambutnya sangat hitam, ya, kemudian rapi, tidak awut-awutan, kemudian bajunya putih bersih. Kalau orang safar itu kan biasanya rambutnya awut-awutan, ya, kena debu, kena angin, termasuk bajunya mungkin ada debu, ya. Akan tetapi ini Jibril menyerupai laki-laki ini bersih putih, dan tidak seorang pun dari sahabat yang mengenal orang tersebut. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah memberinya para malaikat tersebut, ya, mampu untuk merubah bentuk. Allah memberi malaikat kemampuan untuk merubah bentuk, bisuaril bashar, dengan bentuk manusia. Seperti ada malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim misalnya, atau menjadi tamu Nabi Nuh, Nabi siapa tuh? Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya, yang itu tuh yang mereka lebih melirik kaum Sodom, ya. Kemudian juga bisa jadi malaikat itu dia dengan kehendaknya, dengan pilihannya, dia merubah bentuk. Allah memerintahkan mereka, ya, untuk membentuk misalnya sebagai manusia, maka malaikat mampu. Wallahu a'lam. Maka inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan para malaikat, ya, dan perinciannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an sesuai yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wajib bagi kita beriman dengan para malaikat, bahwasanya para malaikat itu adalah mereka makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Dan para malaikat pun sebagaimana Allah kisahkan dalam perang Badar, para malaikat ikut membela kaum muslimin dalam perang Badar, yang sehingga orang-orang kafir itu tahu-tahu berjatuhan kepalanya, terpisah dari tubuhnya, padahal kaum muslimin pada waktu itu tidak tahu siapa yang memenggal leher-leher orang kafir ketika perang Badar. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka adalah para malaikat, ya, yang menebas leher-leher orang-orang kafir, ya, di saat perang Badar. Oleh karena itu hendaklah kita beriman bahwasanya para malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai makhluk yang taat dan tidak pernah maksiat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan beberapa malaikat yang dan sifat-sifatnya, dan termasuk dari rukun iman, dari rukun iman yang 6, yakni rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Maka sungguh sangat sesat apabila ada suatu kaum yang mereka itu mengingkari adanya malaikat. Katanya malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya simbol, ya, dorongan untuk melakukan kekuatan, kebaikan. Ketika dalam diri manusia itu dorongan yang kuat untuk melakukan kebaikan, ya, tapi malaikat itu tidak ada, katanya gitu. Itu adalah simbol saja, ibarah an qawil khair wa laysa hunaka syai'un, dan di sana tidak ada sesuatu pun yang dinamakan dengan malaikat. Maka ini adalah sesat, ya. Mereka memahami tidak meyakini adanya malaikat
Katanya kalau orang berbuat jahat itu dorongan yang kuat dari syaitan. Ya, dorongan yang kuat dari keburukan maksudnya. Dorongan yang kuat dari keburukan. Maka ini adalah sesat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang semacam ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampai kepada rukun yang ketiga dari rukun iman, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri majelis ini dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.